Aku bangga pada semua anakku. Kecuali satu, kata ibuku. Lalu aku menunjukkan buktinya. Namaku Rani, anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku bernama Dewi, dan adikku Bayu. Sejak kecil, aku selalu tahu bahwa ibu memiliki cara berbeda dalam memperlakukan kami. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kalimat yang keluar dari mulutnya malam itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku masih ingat jelas malam itu. Kami sedang makan malam di rumah keluarga. Meja panjang penuh hidangan karena ibu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-58. Semua keluarga besar hadir. Paman, bibi, sepupu. Suasananya seharusnya hangat dan bahagia. Tapi ternyata tidak. Saat semua orang tertawa membicarakan prestasi Dewi yang baru naik jabatan, ibu tiba-tiba menatapku dan berkata dengan nada datar namun tajam, "Aku bangga pada semua anakku, kecuali satu." Semua orang diam. Sendokku berhenti di udara. Mataku menatap wajah ibu, mencari tanda bahwa itu hanya lelucon. Tapi tidak. Matanya dingin, bibirnya kaku. Ia menatap tepat ke arahku. "Bu, maksud ibu apa?" Tanyaku pelan. Suaraku hampir bergetar. Ibu menegakkan punggungnya dan berkata dengan lantang, "Aku bangga pada Dewi yang sukses, pada Bayu yang berbakti. Tapi kamu, Rani, kamu hanya tahu membuat masalah. Selalu gagal, selalu menyusahkan." Aku merasakan darahku mendidih. Semua mata tertuju padaku. Aku ingin bangkit dan pergi, tapi tubuhku seperti membeku. Aku hanya bisa mendengarkan tawa kecil dari beberapa sepupuku yang menunduk pura-pura tidak mendengar. Dewi menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya. Bayu menatapku, wajahnya penuh rasa kasihan. Tidak ada yang membelaku, tidak satu pun. Aku akhirnya berdiri, kursiku bergeser keras di lantai. Baik, kalau itu yang ibu pikirkan, aku tidak akan menyangkal. Tapi jangan salahkan aku nanti kalau semua kebenaran terungkap. Ibu hanya menatapku dengan sinis. "Kebenaran apa lagi yang kamu punya, Rani? Kamu bahkan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan." Kalimat itu menusuk seperti pisau. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berani menatap balik matanya tanpa takut. Aku tahu, waktuku untuk diam sudah selesai. Beberapa hari kemudian, aku mulai menulis. Menulis semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Tentang bagaimana aku berhenti kuliah bukan karena malas, tapi karena ibu menggunakan tabungan kuliahku untuk membayar utang Dewi yang diam-diam kecanduan belanja online. Tentang bagaimana aku direndahkan setiap kali aku pulang dengan pakaian sederhana, sementara Dewi selalu disambut dengan pelukan dan tepukan bangga di pundak. Tentang bagaimana Bayu, anak bungsu kesayangan, selalu dibela, bahkan ketika ia mencuri uang dari dompet ibu sendiri. Semua kesalahan orang lain selalu bisa dimaafkan, tapi kesalahanku tidak pernah berhak diperbaiki. Aku menulis semuanya. Setiap luka, setiap penghinaan yang ibu lontarkan, setiap air mata yang kutelan diam-diam. Lalu aku mengumpulkan bukti. Chat lama, rekaman suara ibu yang memarahiku di depan orang, foto transfer tabungan kuliahku yang hilang. Aku tahu, jika aku hanya bicara, tidak ada yang akan percaya. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Hari itu tiba. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Kali ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya telah salah. Ketika aku tiba, ibu sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa tetangga. Mereka sedang berbicara tentang Dewi lagi, tentang bagaimana Dewi membeli rumah baru dan membiayai ibu. Aku menunggu sampai percakapan mereda, lalu berkata dengan tenang, "Bu, boleh aku bicara sebentar?" Ibu menatapku dengan sinis. "Kamu datang lagi? Mau apa sekarang?" Aku mengeluarkan ponselku. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu, Bu. Sesuatu yang mungkin ibu lupakan. Semua mata tertuju padaku. Aku memutar rekaman suara. Suara ibu sendiri, yang berkata, "Aku tidak peduli kamu kuliah atau tidak.
Uang itu lebih berguna untuk Dewi. Ruangan langsung hening. Ibu terdiam. Wajahnya memucat. Aku tidak ingin mempermalukan ibu, kataku tenang. Tapi aku ingin ibu tahu, aku tidak pernah gagal. Aku hanya tidak pernah diberi kesempatan untuk berhasil. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Dewi yang kebetulan datang dari belakang langsung panik. Wajahnya merah padam. Rani, kamu keterlaluan. Aku menatapnya dingin. Keterlaluan karena berkata jujur? Karena akhirnya aku tidak diam lagi. Ibu berdiri. Suaranya gemetar. Kamu pikir dengan ini orang akan memihakmu? Aku menatapnya tajam. Tidak, Bu. Aku tidak butuh siapapun memihakku. Aku hanya ingin ibu berhenti berpura-pura bahwa aku anak yang gagal. Aku ingin ibu tahu betapa dalam luka yang ibu buat. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapan ibu. Untuk pertama kalinya, aku menjadi diriku sendiri. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Karena di balik semua yang sudah kukatakan malam itu, masih banyak rahasia lain yang belum terbongkar. Rahasia yang bahkan Dewi dan Bayu tidak tahu. Rahasia yang bisa menghancurkan seluruh citra keluarga sempurna yang ibu pertahankan selama ini. Dan aku siap membuka semuanya. Aku meninggalkan rumah sore itu dengan napas berat. Suasana hening setelah pengakuanku terasa seperti badai yang baru saja melintas. Tapi aku tahu, itu belum selesai. Ibu mungkin diam sekarang, tapi aku tahu bagaimana dirinya. Ia tidak akan tinggal diam setelah harga dirinya diruntuhkan di depan orang-orang. Keesokan paginya, teleponku berdering. Nomor yang ku tahu betul milik ibu. Aku tidak mengangkatnya. 5 kali panggilan, lalu pesan muncul. Datang ke rumah sekarang juga. Kita perlu bicara. Aku menatap layar ponsel lama. Lama sekali. Bagian diriku ingin datang dan menyelesaikan semuanya. Tapi bagian lain takut jika ini hanya jebakan emosional seperti dulu. Namun hatiku berkata, aku harus menuntaskan semuanya. Ketika aku tiba, pintu rumah terbuka sedikit. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Di sebelahnya, Dewi dan Bayu. Di atas meja, ada dokumen-dokumen. Duduk, kata ibu tanpa menatapku. Aku duduk perlahan. Ada apa, Bu? Ibu menarik napas panjang. Kamu pikir kamu bisa mempermalukan keluargamu begitu saja dan tidak ada akibatnya? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dewi menepuk meja. Kebenaran? Kamu memutarbalikkan semuanya. Kamu membuat ibu terlihat seperti orang jahat. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu, kenapa kamu terlihat begitu panik, Kak? Bayu mencoba menengahi, tapi suaranya kecil. Sudahlah, jangan begini lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Namun ibu menatapku lurus-lurus. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Rani, kamu sedang menghancurkan keluargamu sendiri. Aku tersenyum getir. Keluarga apa, Bu? Yang dibangun di atas kebohongan. Tatapan ibu berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Kamu tidak tahu segalanya, Rani. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Maka ceritakan padaku, Bu. Ceritakan semuanya. Ibu terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, kamu bukan anak yang seharusnya lahir. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa maksud ibu? Ketika aku hamil kamu, lanjut ibu, ayahmu ingin aku menggugurkanmu. Kami sedang sulit waktu itu. Tapi aku menolak. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Ayahmu mulai membenciku, membenci keputusanku. Dan setiap kali melihatmu, aku hanya melihat keputusan yang menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa bernapas. Kata-katanya seperti racun yang menembus ke tulang. Jadi semua kebencian itu, karena aku memilih untuk lahir,
Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu memalingkan wajahnya. Aku tidak bisa mencintaimu sepenuhnya. Rani, kamu selalu mengingatkanku pada penderitaan. Aku berdiri, menatapnya dengan air mata yang tak lagi bisa kutahan. Jadi selama ini, aku hanya korban dari pilihan yang tidak pernah aku buat. Dewi menatap ibu, terkejut. Bu, aku tidak tahu. Ibu menatap Dewi dengan marah. Diam. Kamu tidak mengerti apa-apa. Aku tersenyum pahit. Sekarang aku mengerti semuanya. Aku bukan anak yang gagal. Aku hanya kambing hitam dari kesalahan masa lalu kalian. Bayu menunduk. Rani, aku minta maaf. Aku tahu ibu tidak adil padamu. Aku menatapnya. Tidak perlu minta maaf, Bayu. Tapi kamu tahu, kan, kalau ada lebih banyak hal yang kalian sembunyikan. Dewi menegang. Kamu bicara apa? Aku mengeluarkan amplop dari tas. Tentang utang besar yang ibu lunasi untukmu, Kak Dewi. Tentang surat pinjaman yang kamu sembunyikan di bawah nama ibu. Wajah Dewi memucat. Kamu, dari mana kamu dapat itu? Aku bukan bodoh, jawabku datar. Aku bekerja di perusahaan asuransi. Aku tahu cara menelusuri data. Ibu berdiri dan berteriak. Cukup, Rani. Kamu tidak berhak mengungkit itu lagi. Aku melangkah maju. Tidak berhak? Aku punya hak untuk tahu kenapa hidupku dikorbankan demi kebohongan kalian. Tiba-tiba Dewi menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku terjebak hutang karena suamiku waktu itu berjudi. Aku malu. Bu menolongku supaya tidak kehilangan rumah. Aku menatap mereka bergantian. Dan untuk itu, ibu menghancurkan masa depanku, mengorbankan anak yang tidak bersalah. Ibu menutup wajahnya. Suaranya lirih. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Dengan kebohongan? Tanyaku pelan. Dengan menjadikanku musuh di rumah sendiri. Bayu bangkit. Kita tidak bisa terus begini. Keluarga kita sudah hancur sejak lama. Hanya saja kita pura-pura tidak tahu. Aku menatap adikku dengan haru. Setidaknya ada satu orang yang berani mengatakan kebenaran. Ibu menatap kami satu persatu, lalu berbisik. Kalau kamu ingin kebenaran, Rani, kamu harus siap menanggung akibatnya. Aku sudah menanggungnya seumur hidup, Bu, jawabku tegas. Suasana berubah senyap. Jam di dinding berdetak lambat. Aku bisa mendengar suara napas kami semua yang tidak beraturan. Lalu ibu membuka mulutnya lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Ayahmu meninggal bukan karena kecelakaan seperti yang kukatakan dulu. Aku terpaku. Apa maksud ibu? Dia bunuh diri. Ruangan berputar. Aku memegang dinding agar tidak jatuh. Tidak. Ibu bilang dia tergelincir di tangga pabrik. Itu kebohongan, kata ibu. Suaranya nyaris berbisik. Dia bunuh diri setelah tahu aku hamil lagi, dengan pria lain. Dunia seperti berhenti. Dewi menatap ibu tak percaya. Bu, apa yang ibu katakan ini? Ibu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Rani, pria itu bukan ayah kandungmu. Aku merasa lututku lemas. Apa maksud ibu? Rani, kamu anak dari kesalahanku, bisik ibu. Itulah sebabnya aku tidak pernah bisa memandangmu tanpa rasa bersalah. Aku tidak tahu apakah aku harus menangis atau tertawa. Semua yang selama ini kupikir aku tahu, hanyalah kebohongan. Dewi berdiri dan memeluk ibu. Menangis. Bayu hanya diam, syok. Sementara aku merasa dunia menolak keberadaanku. Aku menyesal, kata ibu di sela air matanya. Tapi aku tidak bisa menghapus masa lalu. Aku melangkah mundur. Dan aku tidak bisa memaafkan masa lalu yang mencuri seluruh hidupku. Aku berbalik dan meninggalkan rumah. Tapi sebelum aku melangkah keluar, aku berkata tanpa menoleh. Aku tidak akan diam lagi, Bu. Aku akan menceritakan semuanya.
Dunia harus tahu siapa yang sebenarnya. Langit di luar mendung. Hujan turun pelan, seperti ikut menangis bersamaku. Aku berjalan tanpa arah, membawa semua kebenaran yang akhirnya terbuka. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban. Karena terkadang, satu kalimat sederhana seperti, aku bangga pada semua anakku, kecuali satu, bisa menjadi awal dari kehancuran seluruh topeng keluarga yang sempurna. Dan aku akan memastikan semua topeng itu jatuh satu persatu. Setelah malam itu, hidupku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari keluarga itu. Tapi di dalam hatiku, ada rasa aneh. Bukan sekadar marah, tapi keinginan kuat untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Jika pria yang kupanggil ayah, bukan ayah kandungku, maka siapa dia? Aku mulai mencari. Aku membuka laci-laci lama di rumah peninggalan ibu, mencari petunjuk, surat, foto, apapun. Hingga suatu sore, aku menemukan amplop tua yang sudah menguning di belakang bingkai foto keluarga. Di dalamnya ada foto seorang pria muda bersama ibu. Mereka tampak tersenyum, berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Di belakang foto itu, tertulis, "Untuk Rani, jika suatu hari kau ingin tahu kebenaran." Tanganku bergetar. Nama pria itu tertulis samar di pojok, Arman Pratama. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Aku langsung menelusuri nama itu di internet. Butuh waktu lama, tapi akhirnya aku menemukannya. Arman Pratama, seorang dosen seni di kota lain, yang ternyata meninggal 5 tahun lalu. Tapi ada satu hal yang membuatku terpaku. Di salah satu berita lamanya, disebutkan ia memiliki seorang putra bernama Raffi Arman. Aku menatap layar laptopku lama sekali. Raffi, mungkin dia saudaraku? Setengah darah yang sama? Malam itu aku menulis email ke alamat yang kutemukan di profil lamanya. Tidak ada harapan besar, tapi aku menulis dengan jujur. Namaku Rani. Aku mungkin anak dari almarhum Arman Pratama. Aku hanya ingin tahu, apakah Anda tahu sesuatu tentang masa lalu beliau? Beberapa hari kemudian, balasan datang. Singkat tapi mengguncang. Aku tahu siapa kamu. Jangan datang ke sini. Aku terdiam lama. Kenapa dia menolakku? Apakah dia tahu sesuatu yang lebih besar lagi? Namun aku tidak bisa berhenti. Aku membeli tiket ke kota tempat Raffi tinggal, Bandung. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya membawa foto lama itu dan keberanian yang tersisa. Ketika aku tiba di sana, aku menemukan rumah dengan nama keluarga, Pratama, di pagar besi tua. Aku mengetuk pintu dengan hati berdebar. Pintu dibuka oleh seorang pria berumur sekitar 35 tahun. Wajahnya mirip denganku. Garis matanya, bentuk dagunya. Aku tahu seketika, dia Raffi. Aku sudah bilang jangan datang, katanya dingin. Aku hanya ingin bicara, jawabku pelan. Raffi menatapku lama, lalu mempersilakan aku masuk. Rumahnya sederhana, tapi bersih dan rapi. Di dinding, ada banyak foto ayahnya, Arman. Kamu tahu kenapa aku tidak ingin kamu datang? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. Karena kamu adalah alasan kenapa ayahku kehilangan segalanya. Aku membeku. Apa maksudmu? Raffi menatapku tajam. Ibumu menghancurkan hidup ayahku. Mereka punya hubungan rahasia. Ketika dia tahu ibumu hamil, dia dipecat dari universitas tempat dia mengajar karena dianggap berselingkuh dengan wanita menikah. Setelah itu, dia tidak pernah sama lagi. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu seperti pisau lain yang menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Tapi ayahku tetap mencintaimu, lanjut Raffi dengan suara serak. Dia sering bicara tentang seorang anak perempuan yang tidak pernah bisa ia temui. Dia bilang, kalau suatu hari anak itu datang mencarinya, dia ingin minta maaf. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku terlambat. Raffi menghela napas. Ya,
Tapi jangan salah paham. Aku tidak membencimu, Rani. Aku hanya membenci kenyataan bahwa dua keluarga harus hancur karena keputusan dua orang dewasa yang egois. Kami terdiam lama. Hanya suara jam di dinding yang terdengar. Setelah beberapa menit, Raffi berdiri dan mengambil sesuatu dari laci kecil di ruang tamu. Sebuah kalung perak. Ayah menyimpannya untukmu. Dia bilang ini milik ibumu dulu. Aku menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Dia menyimpannya selama ini. Raffi mengangguk. Dia tidak pernah melupakannya. Tidak pernah melupakanmu. Aku menatap kalung itu lama. Dalam sekejap, semua rasa marahku terhadap ibu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Campuran antara duka, kecewa, dan pengertian yang belum selesai. Sebelum aku pergi, Raffi berkata pelan, "Kamu berhak tahu semuanya, Rani. Tapi berhati-hatilah. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kadang, kebenaran bisa lebih berbahaya dari kebohongan." Perkataannya terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, aku menemukan pesan dari Bayu. "Ibu sakit. Tolong pulang." Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Aku baru saja menemukan siapa aku sebenarnya. Dan sekarang ibu sedang diambang sakit parah. Apakah aku masih punya hati untuk menjenguknya? Setelah semua luka yang ia tinggalkan? Namun bagian dalam diriku berkata, "Pergilah." Dan malam itu, aku kembali ke rumah yang selama ini memberiku luka, tapi juga asal dari semua jawabanku. Ketika aku melihat ibu terbaring lemah di ranjang, matanya menatapku dengan pandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan kebencian, tapi penyesalan. "Rani," suaranya serak. "Kamu sudah tahu semuanya, ya?" Aku mengangguk pelan. Dia menangis. "Aku tidak minta dimaafkan, tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Aku bangga karena kamu tetap kuat meski aku membuatmu lemah." Aku duduk di sampingnya, menahan tangis. Ibu terlambat mengatakan itu. Dia menggenggam tanganku lemah, tapi tidak terlambat untuk mendengarnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Untuk pertama kalinya, ibu menatapku sebagai manusia, bukan kesalahan. Dan di tengah air mata itu, aku sadar, kebenaran memang menyakitkan. Tapi kadang, dari luka terdalam, lahirlah kekuatan yang tidak pernah kita tahu kita punya. 3 hari setelah ibu mengucapkan kata-kata terakhirnya, ia meninggal dunia. Rumah itu menjadi hening, tapi entah mengapa, keheningan itu terasa seperti akhir dari kutukan panjang yang membelenggu keluarga kami selama puluhan tahun. Dewi menangis keras di sudut ruangan, sementara Bayu hanya berdiri diam, menatap jasad ibu yang kini tenang. Aku, di sisi lain, tidak tahu harus menangis atau tidak. Air mataku seakan sudah habis sejak lama. Saat orang-orang mulai berdatangan untuk melayat, aku duduk sendirian di kamar ibu. Di atas meja riasnya, aku menemukan sebuah surat tertutup dengan namaku tertulis di atasnya. Tulisan tangannya gemetar, tapi jelas. "Untuk Rani, anak yang paling kuat yang pernah kumiliki." Tanganku bergetar saat membuka surat itu. "Maafkan aku, Rani. Aku telah menyakitimu lebih dari siapapun. Aku bersembunyi di balik alasan, melindungi keluarga. Padahal aku hanya melindungi rasa bersalahku sendiri. Kamu tidak pernah gagal. Kamu hanya menjadi korban dari dosa-dosaku." Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa beban yang kupikul selama bertahun-tahun sedikit terangkat. Tapi isi surat itu belum selesai. Di laci bawah, ada dokumen milikmu. Aku telah mengubah semuanya. Warisan, nama, dan kebenaran tentang siapa dirimu. Kamu bukan bayangan dari kesalahanku, Rani. Kamu adalah penebusnya. Aku membuka laci itu dan menemukan surat warisan, disertai akta tanah dan surat pengakuan tulisan tangan ibu. Dalam surat itu,
Ia secara resmi mengakui bahwa aku adalah anak dari Arman Pratama, dan bahwa dia meminta maaf karena menyembunyikannya selama ini. Berita itu menyebar cepat di antara keluarga besar. Paman, bibi, bahkan tetangga yang dulu memandangku sebelah mata kini datang menatapku dengan wajah terkejut, beberapa dengan rasa bersalah. Tapi aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh simpati mereka. Dewi menghampiriku setelah pemakaman. Matanya bengkak, suaranya bergetar. Rani, aku salah. Aku sudah terlalu lama menutup mata. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku menatapnya tenang. Yang penting sekarang, kita berhenti berbohong. Kak, kita mulai hidup dengan jujur. Bayu menepuk bahuku. Kamu yang paling kuat di antara kita. Mungkin tanpa sadar, kamu yang menyelamatkan keluarga ini. Aku tersenyum pahit. Aku tidak menyelamatkan siapapun. Aku hanya menghancurkan tembok yang selama ini menutupi luka kita. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Bandung. Aku berdiri di depan makam Arman Pratama dengan kalung bulan sabit di tangan. Angin sore menyapu rambutku pelan. Ayah, bisikku, aku tidak pernah mengenalmu, tapi darahmu mengalir di dalamku. Aku ingin kau tahu, meski semuanya kacau, aku akhirnya tahu siapa aku. Air mataku jatuh, tapi bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Beberapa bulan kemudian, aku menulis sebuah buku. Judulnya sederhana, Anak yang Tidak Diinginkan. Dalam buku itu, aku menulis semua, tanpa nama, tanpa dendam, hanya kebenaran. Buku itu menjadi viral. Banyak orang menulis kepadaku, bercerita bahwa mereka juga pernah menjadi Rani dalam keluarga mereka. Aku membaca setiap pesan dengan hati bergetar. Aku sadar, penderitaanku tidak sia-sia. Dari luka yang kuterima, lahirlah kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Dan malam itu, ketika aku berdiri di depan cermin, aku berbisik pada diriku sendiri, pada gadis kecil yang dulu selalu menangis diam-diam di kamar gelap. Ibu, akhirnya aku bisa bilang, aku bangga pada diriku sendiri. Lampu kamar kupadamkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku benar-benar terang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita, aku bangga pada semua anakku, kecuali satu, bisa menyentuh hati kalian dan membuat kita semua lebih memahami arti kejujuran, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Kalau kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Dan yang paling penting, bergabunglah bersama keluarga kecil kami di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis dan penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, setiap luka punya kisah, dan setiap kisah punya kekuatan untuk menyembuhkan.